Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan salam sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian, dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperlihatkan Tirus dan Sidon yang tidak akan menjadi seburuk Korazim dan Betsaida. Seandainya Tirus dan Sidon diberikan pemberitaan firman yang sama dan mujizat-mujizat yang sama terjadi di tengah-tengah mereka, sudah lama mereka bertobat dan bergabung seperti Niniwe. Para penduduk di Korazim dan Betsaida bersukacita atas mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi mereka tidak mau bertobat dan menyangkal dirinya. Sedangkan Sodom adalah penduduk yang tidak baik moralnya. Namun mereka bersedia untuk bertobat dan menyangkal diri. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kecaman Tuhan Yesus terhadap mereka yang tidak mau bertobat menjadi peringatan juga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita pun telah banyak menerima kelimpahan berkat dari Tuhan, namun seringkali kita tidak bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima. Kita kurang bersyukur dalam menerima pemberian Tuhan dan kurang memakainya untuk melayani Tuhan dan sesama. Kebebalan hati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak bertemu dengan orang-orang bebal. Bahkan mungkin kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Orang bebal itu biasanya sulit berubah. Kebebalan biasanya diawali dengan ketidakmauan untuk mendengarkan. Dengan tidak mendengarkan, mereka tidak akan memahami. Dengan tidak memahami, maka apapun yang dikatakan orang lain semuanya akan dianggap tidak benar dan tidak perlu diterima. Karena itu, kebebalan sebenarnya adalah suatu bentuk kebodohan karena menganggap diri paling benar dan menganggap tahu segalanya. Sikap seperti itu sangat merugikan dalam kehidupan bersama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, bertobat secara terus-menerus adalah panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus
Untuk itu, hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah membuka hati untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berbicara dengan berbagai cara, melalui firman-Nya yang kita baca, yang kita dengar, dan kita renungkan, melalui pembicaraan dengan para sahabat dan kerabat, melalui alam di sekitar kita, atau melalui orang-orang yang kita jumpai setiap saat, dan bahkan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Jika kita mau membuka diri, membuka hati untuk sapaan Tuhan, kita akan mampu mendengarkan suaranya dan memahami pesan yang disampaikan. Pemahaman ini akan membuat kita mampu meresapinya dan kemudian berubah. Kita akan dimampukan untuk bertobat sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku sekalian, marilah kita mencoba untuk membuka hati sebagai langkah awal untuk memulai pertobatan kita. Seringkali kita masih merasa kurang, sebab apa yang kita miliki sekarang tidak seperti yang kita inginkan. Kita juga sering membanding-bandingkan diri kita, diri sendiri dengan orang lain yang terlihat lebih beruntung daripada kita. Karena iri hati, seringkali kita memandang bahwa orang lain menerima lebih banyak ketimbang kita. Mari kita belajar bersyukur, berserah, dan percaya kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya di dalam kehidupan kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, ampunilah kami yang kurang percaya ini, dan berilah kami hati yang damai untuk merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarkanlah mujizat-Mu nyata bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.